Karno, Karno, di mana kamu nak? Karno, ayo, cepat pulang. Karno, kamu jangan marah. Cepat pulang nak. Karno, 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 ayo cepat pulang. Karno. Saya tak mau pulang. Saya sudah memutuskan pergi dari rumah. Enggak tahu mau kemana. Yang penting saya bisa bebas. Saya nggak mau lagi terus disalah-salahkan. Mereka pikir saya ini masih anak kecil. Biar saja mereka menyangka saya diculik genderuwo. Saya nggak tahu tantu. Jangankan genderuwo atau kalang wewe, sama pocong saya juga nggak takut. Menurut saya, pocong itu hantu yang lucu. Jalannya aja loncat-loncat. Lucu kan? Apalagi kuntilanak. Saya nggak takut sama kuntilanak yang kayak di televisi itu. Tawanya malah bikin geli. Hihihi, hihihi. Saya bukan penakut. Tapi sepertinya ada kuntilanak beneran ya. Seperti ikut ujinya. Oi. Saya tahu ini tak akan mudah. Pergi dari rumah berarti meninggalkan semua kenyamanan yang selama ini saya dapatkan. Saya merasa selama ini saya justru lembek dan manja karena hidup saya terlalu nyaman. Saya kepingin tantangan, makanya itu saya memberontak. Di sekolah kita diajarkan agar punya moral yang baik. Tapi kenyataannya, lihat itu para politisi kita yang suka korupsi. Apakah bermoral? Sopankah begitu? Kita dididik agar taat hukum dan aturan. Tapi para politisi kita malah seringkali mempermainkan aturan. Hukum hanya jadi alat kekuasaan mereka. Saya bosan dengan semua itu. Saya nggak bisa diam. Saya harus melawan. Saya siap menerima resiko paling pahit. Bahkan bila saya dikeluarkan dari sekolah. Ini pilihan. Belajar tidak hanya di sekolah. Kehidupan ini justru sekolah yang sesungguhnya. Toh juga banyak tokoh besar yang juga gagal sekolah. Yang paling penting, kita harus baca buku. Kita harus baca, tapi jangan lupa dipahami. Membaca membuat saya terbebas dari kerangkeng. Membaca membuat saya berani menantang dunia. Saya akan lawan semua kebobrokan. Sebagai anak muda, saya tidak bisa membiarkan semua kesewenang-wenangan. Kita harus melawan. Seperti para pemuda zaman dahulu yang berhasil dengan sebuah pemuda. Masa iya? Sekarang kita hanya berani sumpah pot. Enggak deh.
Sumpah pocong. Sebagai anak muda, kita harus jadi agen perubahan. Jangan hanya sibuk jadi agen pulsa. Saya selalu kagum dengan para tokoh dunia seperti Pak Soekarno, Cak Che Guevara, Mas Napoleon, Kang Steve Jobs. Saya ingin mengundang dunia seperti mereka. Saya jadi ingat pidato Bung Karno yang selalu berapi-api. Ingat, Bung Karno pernah berkata, "Beri saya 10 pemuda, maka akan saya guncang dunia." Kenapa 10 pemuda? Kalau 48 jadi JKT. Saya jadi malu sendiri. Sebagai anak muda, kita harus bangkit. Jangan patah semangat. Apalagi patah hati. Ingat, rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Korupsi kita berantas, koruptor kita gantung. Sekali lagi, rawe-rawe rantas, malang-malang. Roh desa bu, yo. Kok malah jadi kernet, terus sih. Aduh. Kadang saya bingung, kenapa anak muda seperti saya ini selalu dianggap suka bikin masalah lah, suka cari ribut lah. Bukannya para politisi itu juga selalu ribut? Lihat itu, sidang-sidang di parlemen yang selalu gaduh, selalu berdebat, beda pendapat. Sepertinya anggota dewan itu boleh beda pendapat, asal jangan beda pendapatan. Canda ego. Makanya jangan selalu menyudutkan saya. Jangan mencap saya sebagai pemberontak yang hanya bikin onar saja. Saya hanya bosan dengan keadaan serba munafik. Saya ingin jujur. Sekarang orang jujur langka di negeri ini. Apa susahnya sih jadi jujur? Susah cari orang jujur. Lebih gampang cari jujur kacang hijau. Itu si bubur. Tapi terus terang, saya sih nggak suka bubur. Saya lebih suka bibir. Saya jadi ingat gebetan saya dan jadi kangen badannya. Wajahnya seperti langit bersih tanpa jerawat. Senyumnya bagai pagi yang muncul di jendela. Saya pernah menembaknya dengan puisi, seperti Rangga mengirim puisi buat cinta. Tapi kalau saya pikir-pikir, saya ini memang segandeng Rangga. Ya 11-12 lah, beda tipis. Rangga ibarat jam 11 siang, saya jam 12 malamnya. Aduh. Tapi ngomong-ngomong soal jam, sepertinya ini sudah larut malam. Saya mesti tidur. Pemberontak juga butuh tidur kan?
Tapi di mana ya? Banyak nyamuk. Bau pesing lagi. Beda jauh sama kamar saya yang ber-AC. Pengen kencing lagi. Kenapa saya takut seperti ini? Baru saja terpejam. Saya sudah dihantui mimpi buruk. Ini benar-benar di luar bayangan saya. Mungkin tadi hanya terbawa emosi. Mungkin saya belum benar-benar siap. Ternyata tak gampang jadi pemberontak. Ketakutan terbesar bukan melawan orang lain, tapi melawan diri sendiri. Beranian saja tidak. Mungkin saya harus kembali ke rumah.